السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, kita masuk pada pembahasan rukun iman yang pertama. Arkanul iman, rukun-rukun iman, itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang rukun iman adalah firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah Azza wa Jalla firman, amanar rasul. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang beriman semuanya mengimani. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunilah kami ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Ayat ini berbicara tentang keimanan para rasul dan orang-orang yang beriman. Mereka meyakini apa-apa yang diturunkan Allah. Dan ini objek keimanan. Kita wajib meyakini apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang diinformasikan oleh Allah, maka kita wajib untuk mengimaninya. Demikian pula kita mengimani para rasul yang diutus oleh Allah. Keimanan kita adalah keimanan yang menyeluruh. Berbeda dengan keimanan orang yang hanya meyakini sebagian rasul tapi menolak rasul yang lain. Ada yang menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menolak kerasulan Isa alaihi salatu wassalam. Maka orang mukmin yang sejati adalah mukmin yang mengimani seluruh rasul. Siapa yang mengingkari satu rasul saja, dia bukan orang beriman. La nufarriq baina ahadin min rusulih. Dan orang beriman itu adalah orang yang selalu menyatakan dan mengambil sikap sami'na wa ata'na.
Kalau sudah diturunkan perintah dari Allah, maka ucapan mereka sami'na dan sikap mereka ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu respon orang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka selalu mohon ampun kepada Allah. Dan mereka yakin bahwa kepada Allah mereka akan kembali. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian berimani, teguhkan keimanan kalian, istiqamalah dalam beriman, istiqamalah dalam beriman kepada Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan beriman kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Imani semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan teguhkan keimanan kalian. Istiqamahlah di atas keimanan kalian. Wa may yakfur billah. Siapa yang kufur, ingkar, tidak beriman kepada Allah, wa malaikatih, tidak beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, atau kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, maka dia telah tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka di dalam surat An-Nisa ini Allah memanggil orang-orang beriman untuk meneguhkan keimanannya. Jangan goyang, jangan meninggalkan keimanan kalian kepada Allah dan keimanan-keimanan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebaikan yang sesungguhnya laisal birra, ya, itu bukanlah menghadapkan wajahmu hibalal masyriq wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat. Ini terkait dengan perdebatan yang muncul disebabkan peralihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Baitullahil Haram. Jadi kiblat pertama umat Islam itu di mana? Di Baitul Maqdis, di Palestina. Ya. Kiblat pertama kita itu di Palestina. Bukan di Jakarta. Dipindah kemana oleh Allah? Ke Makkah. Lalu orang-orang Yahudi, Nasrani berupaya untuk menggoyang iman orang-orang beriman terkait masalah ini. Silakan dibaca di ayat-ayat yang terkait dengan pemindahan kiblat. Maka Allah menegaskan bahwa kebaikan yang sesungguhnya itu bukan hanya sekedar kita menghadapkan ke arah timur atau ke arah barat. Tapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah perbuatan yang didasari atas dasar iman kepada Allah dan Rasulnya.
Kalau Anda mengarah ke arah barat, mengarah ke arah timur, bahkan mengarah ke arah Ka'bah, tapi dorongannya bukan atas dorongan iman kepada Allah dan Rasulnya, laisal bir, itu bukan kebaikan. Fondasi kebaikan itu adalah iman. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya itu adalah iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada para nabi-nabinya. Ini merupakan juga bantahan dan penolakan akan klaim dari orang-orang yang tidak beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak berada dalam kebaikan. Dan ini akidah kita. Satu rasul ditolak, berarti dia bukan orang beriman. Jadi hati-hati mengatakan saudara seiman. Saudara seiman itu siapa? Kalau saudara senasab, ya. Walaupun beda iman. Kita katakan saudara senasab. Kalau sekarang muncul istilah saudara sebangsa. Tapi jangan menyebut saudara seiman dengan orang-orang yang menolak untuk beriman. Karena Quran mengatakan mereka bukan orang beriman. Di dalam hadis Jibril al-masyhur yang sangat dikenal. Hadis Jibril, hadis yang panjang yang berbicara tentang Islam, hakikat Islam. Di mana malaikat Jibril pernah datang ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian sangat putih, bersih, rambutnya hitam pekat, tidak ada kotoran, tidak terlihat rambut yang acak-acakan, sehingga semua orang mengetahui bahwa orang ini bukan orang yang datang dari tempat yang jauh. Karena pada saat itu, kalau orang datang dari tempat yang jauh, alias musafir, maka dia pasti berdebu. Pakaiannya kusut. Kenapa? Karena perjalanan pada masa Nabi tidak menggunakan bis, tidak menggunakan mobil, tapi menggunakan unta. Yang orang pasti berdebu. Dan jalan yang dilalui adalah padang pasir. Maka sahabat heran ketika melihat orang ini datang, duduk putih bersih. Ini bukan orang yang datang dari tempat jauh. Ini bukan orang asing. Tapi kalau bukan orang asing, pasti kita kenal. Ternyata kita tidak kenal. Bingung mereka. La yura alaihi min athari safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Duduk di hadapan Nabi, maju duduk berhadap-hadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Akhbirni anil Islam." Nabi menjawab, "Al-Islam wa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Dijawab dengan rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Tidak boleh ada yang tidak hafal loh ya. Ini 5 rukun Islam. Aib. Ada orang Islam gak hafal rukun Islam. Ketika Nabi menjawab, sosok
Ini mengatakan membenarkan. Sodakta, kamu benar. Umar terheran-heran. Dia tanya, tapi dia juga membenarkan. Fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi SAW. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman, kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan engkau imani takdir yang dianggap baik atau yang dianggap buruk. Semua takdir Allah imani. Qala sadaqta, kau benar. Fakhbirni anil ihsan. Lalu berlanjut pertanyaannya ke ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ihsan itu puncak dari kebaikan. Puncak dari keimanan ketika seseorang merasakan kehadirannya Allah. Merasakan dia diawasi oleh Allah. Kita sudah sampai seperti itu, saya kira sering. Belumnya. Seringkali kita ibadah pun kita tidak merasa sedang diawasi oleh Allah. Salah satu contohnya sholat kita. Apakah perasaan bahwa saya betul-betul sedang berkomunikasi dengan Allah? Allah sedang melihat saya, itu hadir apa tidak di dalam sholat kita? Itu ihsan. Lalu Nabi ditanya, Fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan kiamat? Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lami minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Tidak ada satupun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Itu keyakinan. Satupun makhluk yang tahu hanya Allah. Nabi SAW tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu. Jadi kita harus meyakini kebohongan orang yang menyatakan tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau ada orang mengatakan kiamat terjadi tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, kita wajib mengatakan ente kadzab, ente berdusta. Jangan ragu lagi. Jangan tanya ke Ustadz, Ustadz omongannya benar. Oh akidahnya belum benar berarti ente. Kalau antum masih ragu terhadap orang-orang yang mengabarkan tentang terjadinya hari kiamat, berarti kita belum tahu, belum berilmu. Tidak ada yang tahu. Kemudian Jibril tanya, sebutkan tanda-tandanya. Dijawab oleh Nabi. Nanti kita akan baca itu. Tanda-tanda kiamat, termasuk dibahas di dalam kitab ini. Yang kecil maupun yang besar. Tiba-tiba sosok ini pergi. Tidak ada yang tahu tuh. Ini manusia loh ya. Datang dengan sosok manusia. Lalu Nabi bertanya, ya Umar, atadri man sa'il? Ya Umar, kamu tahu nggak siapa yang bertanya itu? Dijawab, Allahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, hada Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Sing datang itu malaikat Jibril. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi malaikat Jibril dirubah oleh Allah sosoknya menjadi seorang manusia. Maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis Jibril itu namanya hadis Jibril al-masyhur, yang dikenal. Tapi yang dikenal bagi orang-orang yang belajar. Maka di situ Nabi jelas menyebut keimanan itu dengan iman kepada rukun-rukun iman yang kita kenal dengan 6 rukun iman. Fahadhil umur sitta hiya arkanul iman.
6 perkara yang tersebut, yang disebutkan ini merupakan rukun-rukun iman. Ya, rukun itu artinya tonggak, tiang, penyangga. Itu diantara makna rukun. Kalau tiang ini jatuh, iman kita ambruk. Wahiyal usulul lati bu'itha bihar rusul. Alaihim salawatullahi wassalamu. Itu adalah prinsip-prinsip, pokok-pokok agama yang mana para rasul diutus dengan membawa prinsip-prinsip itu. Para rasul diutus oleh Allah dengan membawa prinsip-prinsip ini, mengajarkan kepada umatnya. Wa nazalat bihal kutub. Dan kitab-kitab Allah turun dengan membawa ajaran-ajaran ini, rukun-rukun ini. Wala yatimmu imanu ahadin. Dan tidak sempurna iman salah seorang di antara kita atau salah seorang di siapapun illa idza amana biha jami'an, kecuali dengan dia mengimani seluruh rukun-rukun iman ini. Alal wajhi alladhi dalla alaihi kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man jahada syai'an, barang siapa yang menolak, mengingkari satu dari rukun-rukun iman ini, kharaja an dairatil iman wa sara minal kafirin. Maka dia telah keluar dari lingkaran keimanan dan dia menjadi orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman ini merupakan usul, prinsip-prinsip yang harus diyakini semuanya sesuai penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah, dalam konteks inilah kita belajar apa makna iman kepada Allah. Bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan makna iman kepada Allah itu. Apa makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terkadang ada orang meyakini saya atau mengakui saya beriman kepada Allah, tapi dalam prakteknya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia melakukan hal-hal yang bertentangan tersebut karena tidak tahu, karena tidak memahami makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama, ar-ruknul awal. Jadi tadi Syekh menyebutkan beberapa dalil ya, yang menjelaskan tentang keimanan yang harus kita imani. Di antaranya atau yang prinsip yang pokok adalah 6 rukun iman. Dan antum harus tahu dalilnya. Itu lebih mantap. Nanti ada orang datang kepada antum, nggak ada di dalam Al-Quran itu rukun iman, nggak ada. Antum bingung. Ya. Sama seperti, ya sebetulnya ya nggak perlu digubris orang-orang kayak gitu. Yang mengatakan nggak ada apa itu, nggak ada perintah sholat, nggak ada perintah sholat dalam Al-Quran kalau nggak salah. Orang-orang kayak gitu kan sebetulnya nggak perlu digubris. Mohon maaf, kalau saya menganggapnya sampah. Jadi kalau ada di media sosial, orang menggugat Al-Quran, orang Islam mengaku Islam, menggugat prinsip-prinsip yang sudah disepakati, digugat. Mohon maaf, saya katakan anggap sampah. Buang di tong sampah, hapus videonya. Nggak perlu disebarluaskan, antum hati-hati. Dia dapat panggung, dia tambah seneng dia. Orang yang aneh-aneh itu kan dapat panggung. Antum sebarkan, dapat panggung dia. Ya sopo itu, anggap lalat. Gak ada manfaatnya. Kalau saya menganggap sampah itu. Karena dia tidak bertanya, tapi dia menggugat prinsip dasar yang semua orang sudah tahu. Itu artinya cari gara-gara. Gak perlu digubris. Kalau saya melihat, alah ya Allah. Ya. Langsung di-delete ya, jangan disebarluaskan. Ini orang penghina Islam. Gimana? Kita kebingungan. Kenapa? Dan dia dilindungi. Selesai. Buat apa?
Antum mau teriak-teriak, wong dia dilindungi kok. Kan banyak sekarang orang mencari masalah. Sudah banyak masalah, ada orang-orang yang mencari masalah di tengah-tengah umat Islam. Jadi gak perlu direspon, apalagi ustadz-ustadz besar. Tambah seneng dia, oh saya dibantah oleh ustadz besar. Ya Allah, dia seolah-olah merasa apa? Anggap apa? Sampah. Sampah itu gak bermanfaat. Cuma mengeluarkan bau busuk. Gak ada manfaatnya. Untuk negara gak ada manfaatnya. Untuk agama gak ada manfaatnya. Sukanya bikin keributan. Kalau gak sampah apalagi? Dibuang aja. Ini biar kita tidak ikut andil dalam memberi tempat dan memberi panggung kepada orang-orang yang ingin cari panggung, ingin cari popularitas, ya. Atau hati-hati. Jadi di grup-grup gak usah disebarluaskan manusia-manusia kayak gitu, dia menggugat orang Islam, saya kata, orang menggugat tentang rukun iman, menggugat tentang sholat, perintah sholat, itu kan hal-hal yang sudah prinsip dalam Islam. Ya, anak kecil pun sudah tahu. Ada orang seperti itu nggak perlu digubris, Pak. Energi kita terbuang sia-sia. Ya. Nggak ada manfaatnya. Anggap apa? Sampah. Ya, orang-orang nggak ada manfaatnya. Jadi orang kalau nggak ngerti biasanya, nggak ngerti dalilnya, atau nggak pernah baca Qur'annya, nggak pernah baca hadisnya, nanti biasanya kena syubhat sedikit, itu sudah goyah. Oh iya yo, nggak ono yo. Oh iya ya. Padahal apa yang dilontarkan, syubhat yang dilontarkan itu sesuatu yang jelas. Ya. Sesuatu yang jelas dan sudah menjadi kesepakatan di dalam ajaran Islam. Wal imanu billahi azza wa jalla, iman kepada Allah azza wa jalla maknahu artinya al-i'tiqadul jazib, keyakinan yang kokoh, yang kuat, keyakinan dengan sepenuh hati. Dan inilah konsekuensi dari keimanan atau makna iman yang sebenarnya. Makna iman yang sebenarnya itu keyakinan yang kuat, kokoh. Kalau orang ada keraguan di dalam meyakini sesuatu, berarti dia belum beriman. Hati-hati. Objek keimanan, sesuatu yang harus kita imani, maka imani dengan sepenuh hati. Imani dengan keyakinan yang kokoh, kuat. Tidak terbetik, tidak ada ruang keraguan di dalam keimanan kita. Al-i'tiqadul jazib, keyakinan yang kuat, yang kokoh, bi annallaha rabbu kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rabb kulli syai', Tuhan segala sesuatu, pengatur, pemilik segala sesuatu. Kullu syai'in lillah wa huwa rabbul alamin. Segala sesuatu itu miliknya Allah, satu-satunya pengatur, pemilik, pengendali apa yang ada di langit dan di bumi hanya Allah. Wa malikahu wa khaliqahu, dan meyakini bahwa Allah yang malik, yang memiliki dan yang menciptakan segala sesuatu ini. Wa annahu alladhi yastahiqqu wahdahu an yufrada bil ibadah, dan Allah satu-satunya yang berhak untuk diesakan dalam hal ibadah. Itu makna dari iman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tidak hanya sekadar meyakini bahwa Allah pencipta, pengatur, tapi keimanannya kepada Allah berkonsekuensi bahwa hanya Allah satu-satunya yang disembah. Hanya Allah satu-satunya yang dituju. Hanya Allah yang dipersembahkan ibadah kepadanya.
min salatin, seperti salat, wa saumin, puasa, wa du'a, berdoa, wa raja, rasa harap, wa khauf, rasa takut, wa dhullin wa khudu', rasa hina dan merendahkan diri. Nanti akan dijelaskan satu persatu apa yang dimaksud rasa harap, rasa takut yang harus dipersembahkan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Wa annahu al-muttasif bi sifatil kamal. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan. Semua sifat-sifatnya sempurna. Al-munazza' an kulli naqsin, yang terbebas, tersucikan dari segala macam kekurangan, kelemahan. Fal imanu billahi subhanahu, maka iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup keimanan terhadap tiga hal. Terhadap rububiyah Allah, terhadap uluhiyah Allah, dan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu terkait dengan penciptaan, pengaturan, pengendalian. Itu makna dari Rabb. Sebagaimana firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun itu artinya Tuhan, pemilik, pencipta, pengatur. Maka dari situ muncul istilah rububiyah. Istilah ini bersandar kepada Al-Quranul Karim. Demikian pula, iman kepada Allah menuntut seseorang untuk mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah al-ubudiyah, ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Demikian pula menuntut keimanan kita akan tauhid, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu al-'abdu mu'minan billah, maka seseorang tidak dianggap beriman kepada Allah hatta ya'taqida, sampai dia meyakini annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik segala sesuatu dan tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Sampai dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilah kulli syai', Tuhan yang berhak disembah. Seluruh makhluk hanya berhak mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan seorang dianggap sempurna imannya sampai dia meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Dan apa yang dimiliki oleh manusia dari sifat-sifat dan nama-nama, tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah nama-nama yang paling sempurna, yang paling baik. Fahadihi thalathatu anwa' min at-tauhid tadkhul fi ma'na al-iman billahi azza wa jalla. Maka tiga macam dari tauhid ini masuk dalam makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kepada Allah itu mencakup di dalamnya adalah tauhid akan rububiyah Allah, tauhid akan uluhiyah Allah, dan tauhid akan asma wa sifat yang perinciannya insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.